Shalom adik-adik, ikutan ibadah online via Zoom meeting yuk. Ikutan ya, hari Minggu tanggal 20 Juni pukul 7.30 sampai dengan selesai. Karena keikutsertaan kalian pada ibadah online via Zoom akan dicatat sebagai absensi kehadiran di sekolah minggu. Ingat baik-baik dan jangan lewatkan. Oleh karena itu siapkan diri kalian ya adik-adik. Link akan di-share 1 hari sebelum hari H pada grup kelas sekolah minggu kalian. Ibadah onsite coming soon. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Bu Kristina. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Apa kabarnya kita hari ini? Sangat luar biasa. Ya, tetap semangat kita meskipun di ibadah online kita memuji Tuhan. Kita pujikan pujian kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Yuk kita pujikan dengan semangat. Sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa dulu yuk. Adik-adik, lipat tangannya untuk matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus yang baik, tolong dan pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Kiranya pujian yang boleh kami berikan, boleh kami nyanyikan semuanya, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk firman yang nanti akan kami dengar, dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan boleh selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Rahayu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh menyampaikan hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ini semua Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami boleh bersyukur, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih
pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu Rahayu berharap anak-anak semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dulu yang terambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Anak-anak yang ada di rumah yang sudah bisa membaca, bisa juga membacanya di dalam hati. Bu Rahayu akan membacakan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dan cerita Alkitab pada pagi hari ini adalah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Pada waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, di pinggir jalan ada seorang buta yang sedang duduk dan mengemis. Dia meminta-minta. Lalu dia mendengar. Orang ini memang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar. Dia mendengar ada banyak orang sedang berjalan, dan dia bertanya, "Ada apa ini?" Lalu ada orang yang menjawab, "Yesus orang Nazaret sedang datang." Lalu orang buta ini berteriak. Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang yang ada di situ menyuruh dia supaya diam, supaya dia tidak berteriak lagi. Tetapi justru dia semakin keras berteriak kepada Tuhan. Dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Melihat hal itu, Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk membawa dia datang kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang buta itu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu orang buta itu berkata, "Tuhan, aku ingin bisa melihat." Lalu Yesus berkata, "Melihatlah engkau, karena imanmu menyelamatkan engkau." Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, seketika itu dia bisa melihat dan dia memuliakan nama Allah. Dan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang di sekitarnya juga memuji-muji nama Allah. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit. Orang-orang yang cacat yang datang kepada Tuhan Yesus disembuhkannya. Orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta, bahkan orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia dokter dari segala dokter. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang cacat,
tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan penyakit ringan, penyakit berat, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia, tetapi Dia juga berkuasa atas segala sakit penyakit. Oleh karena itu anak-anak, ketika kita sedang sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Ada anak-anak yang saat ini sedang sakit. Kalau ada anak-anak yang sedang sakit, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memohon supaya Tuhan memberi kesembuhan bagi kita semua. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, tetapi kita harus mengingat, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan bisa secara langsung menyembuhkan kita, tetapi Tuhan juga bisa melalui cara yang lain untuk menyembuhkan kita, yaitu melalui obat-obatan. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita minum obat, lalu kita istirahat, dan kita yakin Tuhan menyembuhkan kita. Dan setelah kita sembuh dari sakit kita oleh karena Tuhan, jangan lupa kita untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan cara memuji Tuhan, semakin tekun beribadah kepada Tuhan, semakin rindu berdoa kepada Tuhan, semakin rindu menjadi saksi Tuhan, dan berbuat baik bagi sesama. Sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan tadi, dia tidak lupa dan dia memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan. Ayat hafalan terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-43. Di sana berkata, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, ketika kita sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan adalah tabib yang ajaib. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Kami bersyukur Engkau berkuasa mengampuni dosa manusia. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa juga untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk kami bersandar, berharap kepada Tuhan ketika kami sedang sakit. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Anak-anak, tiba waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita membuat sebuah topeng. Nah, seperti ini ya. Tadi ceritanya Bartimeus telah diselamatkan Tuhan dari yang buta bisa melihat. Kita gambar topeng seperti ini. Kasih kertas terserah ya. Nah, kita kasih belakangnya warna putih. Pada waktu Bartimeus belum diselamatkan oleh Tuhan, dia masih buta. Nah, setelah Tuhan menyelamatkan dia sembuhkan dan dia bisa melihat. Nah, kita buat seperti ini. Dengan kelihatan matanya, dia sudah bisa melihat. Nah, seperti ini dikirim ke grup kelas masing-masing ya, sebagai absensi untuk minggu hari ini. Yuk, semangat kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.